peneliti. Aku suka meneliti. Cuma satu aku teliti, tikus. Sorry, bukan tikus, langsung tikus. Pupuk. Aku teliti pupuk, kemudian mangga, kemudian biogas. Banyak kali gagal. Aku pernah hampir mati. Karena biogas meledak. Kalau ini kena, aku pasti mati. Ini aku lupa buka tutupnya. Tiba-tiba terbuka, terbang. Kalau ini kena, habis. Itu saya masih mahasiswa. Aku senang meneliti. Yang ketemu membawa nikmat racun tikus, bawa nikmat mengantar menjadi menteri. Ini racun tikus tuh. Itu tiran tikus diracun oleh Amran sampai mati. Itu. Tapi caranya Pak Rektor ini dikawal. Kalau Bapak aku paham, 3.000 berhasil TL, taruh di laci, mau beli boleh, tidak mau beli juga boleh. Oh enggak dapat. Sama dengan mancing ikan di tengah laut, laut lepas, dilepas. Baru pulang. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat ya apa boleh buat. Justru ikannya diminta datang, dipaksa makan pancing. Jangan pulang sebelum makan pancing, angkat ikannya pulang. Begitu cara, itu bedanya. Satu mengejar, satu pasif. Kalau ada mau dibeli online, tadi kan online mau beli, belilah. Kalau tidak, enggak apa-apa juga. Selesai. Pak, sukses itu dikejar, direbut, tangkap, baru pulang. Karena kalau konsepnya Bapak, jadi semua jadi konglomerat, simpan, terserah. Pak, kalau kita berdoa sudah benar. Ya Allah berikan aku bakso, 7 hari 7 malam nih di kamar. Ya Allah berikan aku bakso, aku mau makan bakso. Tapi jangan keluar. Insya Allah pasti mati. Doa sesungguhnya ini cukup. Tapi doa sesungguhnya ikhtiar. Jalan bekerja dan bekerja. Maaf. Ada ustaz di sini. Coba bacakan surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasibmu seluruh mahasiswa di sini, termasuk dosen, tapi jangan bilang besar-besar. Kalau bukan kamu merubahnya. Jangan mimpi nenek kita datang membantu, ini emas. Enggak, kita harus bergerak. Kalau Bapak tidak terjadi perubahan pergerakan hidupnya, jangan mimpi ada terjadi kebaikan, tambah rezeki dan seterusnya dalam hidupnya. Jangan mimpi. Kalau Bapak datang ke kampus jam 7, bangun jam 7, kampus jam 8, 7.04. Pergi jam 7, pulang jam 4, hasilnya kosong, 7.04. Dan kalau memberi PR kepada mahasiswa seadanya, rezekinya seadanya. Teman-temanku dosen, kami mengajar. Anak mahasiswa yang ada sekarang, beri tekanan yang luar biasa. Kalau tidak ada tekanan, itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Tahu anak-anakku, suka berlian? Suka berlian atau lumpur? Berlian lahir dari perut bumi dengan tekanan 3.500 derajat Celcius. Ini mau berlian tapi tekanan lumpur. Para dosen kasih PR. Sampai oleng dia datang ke kampus. Itu baru ini pendekar. Setuju? Ini tidak ikhlas. Suara aku dengar, lentingan suara yang tidak ikhlas beda dengan ikhlas dari kalbunya. Setuju? Setuju. Asal dia bicara, rezekimu asal nanti. Dengar omonganku ini, rezekimu asal nanti. Setuju? Kesempatan dosen. Mulai besok kasih PR. Jangan beri kesempatan dia keluar rumah. Saudaraku, anak-anakku yang saya cintai. Aku ini hanya sementara, jabatan kabinet hanya 5 tahun kalau tidak reshuffle. Kami lewat, kalian yang melanjutkan ini pembangunan. Kalian yang melanjutkan nanti Bung Hatta. Anak-anakku, ingat yang masih muda. Dengar baik-baik.
Kalau Anda bermain-main hari ini, penderitaan menjemput kamu 15 tahun kemudian. Tapi kalau kamu bertarung hari ini, kebahagiaan akan menjemput kamu 15 tahun kemudian. Pilihannya itu, nggak ada yang lain. Manakala penderitaan menjemputmu, dia akan ngantar kamu sampai liang lahat, dan itu penderitaan luar biasa. Tapi kalau kamu berjuang dari hari ini, kebahagiaan insya Allah hampir pasti menjemputmu nanti 15 tahun kemudian. Hampir pasti. Nih, struggle now, berjuang, nanti turun. Yuk kira aku tidak berjuang? Langsung berdiri di sini. Dulu PPL, tahu PPL? Penderitaan. Oh, penyuluh lapangan. Ini nih. Mirip Gambir nih. Pahit. Nih. Kampung halaman saya paling timur, miskin, jelek, kurus, gondrong. Hidup penderitaan luar biasa. Tetapi itulah yang menempa. Perhatikan, kalau ada orang di masa mudanya tidak sia-siakan hidupnya, pasti jadi di masa tuanya. Masa umur tengah nanti pasti dia matang. Pak Rektor, aku cerita sedikit, nggak cukup semuanya. Saya tergoda di sini bicara lama nih. Nggak apa-apa aku bicara lama. Setuju? 13 tahun aku pelajari itu resep racun tikus baru laku. 13 tahun. Pertama aku jual, tidak mau laku. 100 rupiah per batang. Aku jual 50 rupiah, tidak laku. 25 rupiah, tidak laku. Gratis tambah takut. Ini musibah ini kalau kita beli. Kami keliling Indonesia termasuk Padang. Di sini Padang nih. Ada teman saya di sini namanya Pak Joni. Saya promosikan di Padang. Kadis dulu, masih ada? Beliau. Salam hormat. Itu sahabatku. Itu orang idealis. Uji coba racun tikus dilapor ke Jakarta. Racun tikus tiran luar biasa. Dan aku keliling itu 13 tahun. Pikul. Kalau saya tidur karena tidak punya modal di masjid. Masih ada ini fotonya masjid tidur. Di masjid tidur. Dan aku tidak malu. Jadi setiap aku PDKT, setiap aku ditolak. Oke, aku catat dalam hati. Kamu menyesal semua nanti menolakku. Benar. Aku cerita satu, tapi saya tidak boleh sebut nama. Pada saat saya dilantik, kami dilantik menteri, alhamdulillah, 2014, 20 Oktober. Begitu dilantik, yang menelpon pertama adalah orang tuanya yang menolak, anaknya ditelepon, saya masih ingat, nak, hampir kamu menjadi istri kabinet. Kemudian aku ditelepon 2014 tanggal 20 Oktober. Aku ditelepon. Aku bangga menerima telepon itu. Bukan karena dendam. Dia menjadi bagian dari hidupku. Dia memberikan tekanan luar biasa pada saya. Sakitnya aku bawa 15 tahun. Dan aku telepon. Terima kasih. Ternyata kamu pantau saya perjalanan hidupku. Aku bangga dengan itu. Pada saat pulang kampung, kita ada alumni 4.000. Aku diundang karena menteri pertama dari pertanian dari kampus saya. Saya beritahu sahabat saya, Macomlah, teman, cari dulu si dia. Aku tidak hambar saya pulang kalau dia tidak hadir. Yang memberi tekanan pada saya 15 tahun yang lalu. Dia hadir. Kemudian kita kan sudah tua, datang ke hotel, dia peluk saya, yang Macomlam peluk saya, nangis. Hati kecil saya juga karena saya manusia biasa. Aku tunggu pelukan ini 15 tahun yang lalu. Dia tidak datang. Laki-laki, kamu harus menjadi petarung. Siap?
Gitu dong. Pulang kampung bergaya, mahasiswa, badan tegak, otak jongkok. Gimana? Siap? Anak-anakku, karakter kamu jaga. Jangan pernah bohong kalau mau berhasil. Kamu harus jujur pada dirimu dan Tuhanmu. Kamu harus baik pada semua orang. Kamu harus disiplin. Kamu harus punya karakter. Kamu harus punya mimpi besar. Insya Allah kamu jadi. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Tapi Pak Rektor, hambar ini andalas kalau Gambir ini tidak mendunia dengan teknologi. Udah. Benar Pak Rektor, aku datang ini, tadi kita kasih bantuan berapa? 70-an miliar atau berapa? 100-an ya? 100-an. Pak Rektor, Pak, tolong jadi kerja Gambir ini. Pokoknya Bapak bangun tidur Gambir. Pak, nggak cukup dengan pidato. Nggak cukup. Bapak sudah profesor hebat, Bapak sudah hebat. Lebih hebat kalau Bapak naik helikopter ke kampus. Kira Bapak saya main-main? Itu dulu aku mau naik kuda. Nggak ada. Aku pinjam kudanya itu. Om saya. Aku pinjam. Saya bilang, enggak. Suatu saat nanti aku naik kuda cepat. Kudanya Abu Nawas. Gitu. Jadi dendam itu positif. Aku yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor pernah juga sakit hati. Tidak mungkin Bapak langsung mau istri yang sekarang, pasti pernah ditolak. Tunjukkan bahwa Bapak ini adalah bukan Wakil Rektor saja, tapi menjadi konglomerat Indonesia. Bisa Pak Rektor? Tidak yakin Pak Rektor. Pak Rektor maaf ya, tepuk tangannya Pak Rektor tidak yakin. Enggak yakin. Baru sepotong tangannya naik gini. Pak Rektor kalau mau lihat yakin. Itu dorongannya saja beda tuh. Ya Pak Gubernur, ini anak-anakku sekalian ya, jadikan kota Gambir ini Sumatera Barat. Kami bantu, insya Allah kami sudah siapkan. Bapak Presiden perintahkan kami sini untuk sosialisasi. Ya, anak-anakku, tolong jangan banyak waktu luangnya. Ada slogannya anak muda, masa muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Bohong itu. Itu iblis itu. Juga berpikir merokok. Apa you pikir? Pikir masa depan. Hari ini kamu menangis, air mata yang diberikan Allah teteskan sekarang sampai 15 tahun. Daripada Anda menangis setelah 15 tahun kemudian. Ya. Pasti bisa. Aku tuh tadi di ruangan Pak Gubernur, aku termenung lihat Bung Hatta dari sini. Yang selalu saya kagumi. Aku baca sejarahnya tuh. Maaf. Ini salah apa benar? Sejarahnya Pak Agus Salim. Kecerdasannya ada yang komunikasi, waktu ada yang mencoba mengolok-olokkan, dia pukul dengan kalimatnya. Luar biasa. Bung Hatta apalagi, Bapak bangsa. Masa nggak lahir lagi? Sudahlah Bapak Gambir, lahirkan dari sini. Bisa ya? Ini tadi aduh. Maaf Pak Wakil Rektor, kalau saya di sini, aku obra-abri ini dunia lewat Gambir. Percaya. Pak, foto saya. Jangan Bapak saya langsung berdiri di sini. Nah, ini nih foto yang paling jelek. Nih. Ini. Mana bisa hidup? Ini. Itu berjamur, kutubusu, apa namanya kalau bahasa apa? Tungau. Ini tungau aku tidur. Tungaunya yang menderita. Dia tidak bisa taklukkan saya 4 tahun. 4 tahun lebih tungau belum kepikir untuk mengobati, memberi racun. Enggak ada. Kenapa? Makan saja susah.
Jadi dia gemuk. Saya berpisah setelah 4 tahun setengah. Dan tungaunya yang menyerah. Nih, ini tembus dengan toilet. Jadi anakku yang anak mahasiswa, kalau mau berhasil, satu, jangan minta uang pada orang tua. Kedua, cari tungo. Ketiga, sumurnya tembus dengan toilet. Jadi baunya luar biasa. Itu bagian dari tekanan. Ekonomi sulit, tekanan. Tungo menggigit, tekanan. Sumur tembus toilet, tekanan. Dan ini kangkung yang di belakang itulah mengantarku berdiri di tempat sini. Itu kangkung di belakang. Nih. Yang menolak saya ini dindingnya. Memang modus juga. Karena aku lihat lumayan cantik, dia punya kos-kosan. Harapan aku gratis. Alhamdulillah dia masih kos-kosan. Begitu ketemu, Kak, masih ingat? Aku ingat. Apa yang kita ingat? Waktu kau tolak saya. Itu menyakitkan. Tetapi aku mau traktir kamu. Benar, jujur ada masalah, aku selesaikan. Ada masalahnya aku selesaikan. Kenapa? Dia bagian dari hidupku. Guru terbaik adalah yang menyakitimu, yang menghinamu, yang memutuskan bagi muda-mudi. Itulah guru terbaikmu. Karena daya tahanmu kuat, karena dia menyakitimu. Jadi laki-laki cemen tuh kalau ada diputus baru pusing. Putus 1 sambung 1000. Setuju? Ada yang mau bertanya anak-anakku?